Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubay Baihaqi. Saya mengajar di SMP Islam Terpadu Baitur Rahman Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan di kelas 7 Informatika dengan materi sistem komputer, identifikasi permasalahan pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat-sehat? Ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat dan bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Kalau Bapak masuk ke kelas ini berarti hari ini pelajaran apa? Informatika. Oke, seperti biasa Bapak akan mengecek kehadirannya dulu. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Coba Bapak panggil. Alfiah. Alfiah hadir. Anissa. Anissa hadir. Anissa Soleha hadir. Ardian Andika hadir. Ayu Fajar hadir. Cep Henry. Cep Henry ada. Dian Setiawan hadir. Elsa. Elsa hadir. Muhammad Iskandar. Regi hadir. Muhammad Hairul Anam. Alpa. Ada yang tahu Irul kemana? Enggak ada kabar. Mutia Salma hadir. Mana orangnya Mutia? Ada. Raisa. Raisa sakit. Raisa sakit apa? Ada yang tahu? Sakit gigi. Wah. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang belajar informatika. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Muhammad Iskandar, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Regi yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa kita doakan untuk teman-teman kita yang lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali dan belajar seperti biasa. Amin. Nah, untuk mengawali kita kegiatan pada hari ini, nah sebelumnya Bapak mau menanyakan pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang sistem komputer, di mana sistem komputer itu mempunyai 3 elemen. Masih ingat nggak? Masih. Nah, 3 elemen yang penting dalam sistem komputer itu apa aja? Hardware, software, brainware. Nah, yang itu yang udah kita bahas ya. Kalian masih pada ingat. Kemudian di dalam hardware itu ada perangkat input, kemudian output dan proses device. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena kita sudah membahas tentang perangkat keras komputer, hardware. Nah, terus kalian juga sudah membahas tentang software. Apa software? Perangkat lunak. Contohnya apa aja? Aplikasi yang ada di dalam
yang ada di dalam sistem komputer. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang permasalahan dan spesifikasi perangkat keras komputer. Di mana komputer yang kita gunakan itu tidak selamanya mulus berjalan, pasti ada kendala. Betul nggak? Nah, kalian pernah nggak mengalami kejadian ketika kalian sedang menggunakan perangkat keras komputer atau sedang menggunakan handphone kalian mengalami masalah atau kendala? Ada yang pernah nggak? Apa tuh permasalahannya? Nge-lag, nge-hang. Kenapa tuh bisa nge-hang, bisa nge-lag? Mungkin karena handphonenya digunakan untuk main game, makanya nge-lag. Nah, kenapa bisa nge-lag? Nah, itu yang akan kita cari, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih masalahnya? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum Bapak melanjutkan materi tentang permasalahan perangkat keras komputer, nah, ada kata motivasi untuk hari ini. Siapa yang mau baca kata-kata motivasi biar kalian semangat belajarnya? Lucky, silakan Lucky berdiri baca biar teman-temannya pada semangat, kita biar bersemangat untuk belajar. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Belajar adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, betul. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda-nunda. Nah, artinya ada yang tahu nggak tuh? Coba Nandar, artinya apa tuh? Jangan ditunda-tunda atau jangan malas untuk belajar. Jika kamu ingin pintar, ingin mengubah dunia, maka harus dengan belajar, bersemangat untuk belajar. Jadi sekarang kalian belajar jangan ditunda-tunda, jangan malas. Jadi harus tetap semangat untuk belajar, mencari ilmu. Kemudian, apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Yaitu tentang permasalahan perangkat keras komputer atau yang ada dalam sistem komputer. Nah, tujuannya yaitu kalian mampu mengidentifikasi permasalahan pada perangkat berdasarkan bentuk dan cirinya. Kemudian kalian dapat menjelaskan penyebab kerusakan pada perangkat keras komputer atau gadget yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan solusi potensial untuk permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, kemudian kalian dapat memanfaatkan perkakas TIK atau teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan kita belajar tentang permasalahan perangkat keras komputer. Nah, di sini Bapak punya gambar. Nah, ketika kalian melihat gambar yang Bapak tampilkan di sini, menurut kalian ini gambar apa? Dalam pemikiran kalian? Orang yang mengecek permasalahan pada komputer. Orang yang mengecek permasalahan pada perangkat komputer. Nah, di sini Bapak punya dua gambar. Kelihatannya? Nah, yang gambar pertama nih, kira-kira apa nih menurut kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Orang yang sedang sedih karena komputer. Orang yang sedang sedih karena komputer. Kemudian, apa tadi? Orang yang sedang frustasi. Nah, ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menggunakan perangkat komputer atau menggunakan sistem komputer. Ketika kita mengalami permasalahan tersebut, otomatis kita jadi bingung. Bagaimana solusinya? Kenapa komputer ini bisa kayak gini? Kenapa komputer tidak bisa menyala? Kenapa komputer bisa error? Nah, pasti kan ini permasalahannya. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahan yang ada di dalam sistem komputer kita tidak bisa digunakan atau gadget kita tidak bisa digunakan, tentunya kita mengalami permasalahan kan? Nah, solusinya gimana? Nah, untuk yang gambar yang kedua gimana? Yang kamu lihat apa di sini? Gambar apa? Orang yang sedang mengecek komputer. Kemudian ada lagi apa? Orang yang sedang memperbaiki komputer. Nah, itu. Nah, di sini ketika kita mengalami permasalahan
pada perangkat keras yang kita gunakan atau pada gadget handphone kalian ketika handphone itu bermasalah, ngehang, tiba-tiba mati, kemudian tidak mau menyala. Nah, itu kan tentu ada penyebabnya. Nah, di sini yang gambar yang kedua yaitu betul, itu adalah orang yang sedang mendeteksi, menganalisis apa nih kira-kira kerusakannya ketika komputer tidak mau menyala. Kemudian kan identifikasi permasalahannya apa yang terjadi. Nah, itu. Ini gambar yang untuk nomor 2. Nah, di sini permasalahan. Nah, permasalahan perangkat keras komputer karena berupa objek fisik. Objek yang bisa disentuh. Nah, itu kan yang namanya alat elektronik tidak selamanya baik berjalan dengan sempurna. Nah, yang namanya alat elektronik apapun itu, mau itu komputer, mau itu handphone, mau itu televisi, itu pasti akan mengalami yang namanya aus atau kerusakan. Nah, penyebabnya apa? Banyak sekali penyebabnya. Bisa karena suhu udara yang panas, dingin. Nah, itu penyebabnya. Nah, yang akan kita cari hari ini yaitu permasalahannya, mengidentifikasi, menganalisis apa penyebab kerusakan perangkat keras tersebut. Nah, di sini Bapak punya sebuah hardware. Apa hardware? Perangkat keras. Nah, kalian tahu ini apa? Oh, itu Monitor. Nah, monitor sebagaimana yang kalian sudah ketahui, monitor adalah alat perangkat keras komputer dalam sistem komputer, di mana monitor itu adalah salah satu perangkat keras masuknya input, output atau proses. Output device masuknya ke dalam output device. Nah, ketika di sini Bapak punya permasalahan. Ketika Bapak mau menyalakan komputer, nah, pas Bapak tekan tombol power pada CPU, monitor tidak mau menyala, tetapi CPU-nya menyala. Tapi tidak mau tampil, tidak mengeluarkan gambar di dalam monitor. Nah, kira-kira penyebabnya apa tuh? Monitornya rusak. Nah, kerusakannya itu apa? Banyak ya. Nah, ketika monitor tidak mau menyala, kemudian CPU-nya menyala, tidak tampil di monitor, itu permasalahannya apa? Banyak. Nah, yang perlu kalian identifikasi, analisis permasalahannya, yaitu terlebih dahulu kalian harus mengecek kabelnya dulu. Apakah kabelnya sudah terpasang ke power? Nah, itu yang permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak mau tampil, kabel powernya sudah ada aliran listriknya, tetapi monitornya tidak mau menyala, tidak mau menampilkan, hanya menyala tombol lampu powernya aja berkedip indikatornya. Nah, kalian yang kedua yaitu harus mengecek kabel VGA-nya. Nah, ini adalah kabel VGA yang terhubung ke monitor dan CPU. Nah, itu kalian harus cek dulu apakah kabelnya tersebut longgar atau belum terpasang dengan baik. Nah, kalian harus mengecek. Nah, itu identifikasi pertama yang kalian harus lakukan. Nah, di sini masalah pada komputer atau gadget. Nah, kerusakan yang timbul biasanya itu dikategorikan dalam 2 jenis kerusakan. Yang pertama, kerusakan pada hardware, yang keduanya kerusakan pada software. Nah, itu yang sering terjadi atau yang sering dialami kerusakan atau permasalahan pada komputer, pada sistem komputer. Terus di sini Bapak punya gambar lagi. Nah, di sini pernah nggak kalian mengalami daya baterai laptop atau handphone kalian itu cepat habis? Pernah nggak? Pernah. Dan kemudian belakang handphone, kadang dulu itu handphone yang dulu itu kan biasanya yang masih menggunakan baterai cabut, bukan baterai tanam, itu kan kadang ada yang menggelembung. Pernah mengalami nggak? Nah, itu kira-kira apa yang terjadi? HP-nya ngedrop, baterainya cepat habis. Nah, itu kan permasalahan. Nah, kira-kira Dika pas waktu itu cari nggak penyebabnya apa? Kok kenapa handphonenya
dayanya itu cepat habis baterainya? Nggak tahu. Nah, itu yang akan kita cari tahu bersama-sama. Kok kenapa sih baterai ini cepat habis dayanya? Baru juga dicas, baru diisi baterai, tapi pas dipakai udah ngedrop lagi. Ataupun baterai laptop juga sama. Laptop menggunakan baterai kan? Nah, di situ kadang juga permasalahan yang sama. Nah, di sini Bapak mempunyai LKPD permasalahan tentang perangkat keras komputer, di mana kita cari tahu apa sih masalahnya, kemudian solusinya bagaimana untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan tersebut. Di sini Bapak akan bagikan LKPD-nya sesuai kelompoknya, di mana satu orang mendapatkan satu lembar kerja yang harus kalian kerjakan dan kalian identifikasi, menganalisis permasalahan yang ada di LKPD ini ya. Ya. Bapak akan bagi sesuai dengan kelompoknya. Dari situ ada di dalam LKPD ini banyak permasalahan yang terjadi pada perangkat keras komputer. Nah, di sini tugas kalian diskusikan, identifikasi, analisis penyebab permasalahan dalam LKPD tersebut. Kemudian cari solusinya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, di sini kan ada permasalahan yang nomor 2. Menurut kalian, bagaimana caranya komputer mendeteksi adanya error pada alat input, output? Nah, ketika kalian mengalami permasalahan tersebut, apa tuh kira-kira yang kalian lakukan? Ketika kalian mau mengetik nih, memasukkan keyboard, menyolokin keyboard ke CPU. Nah, tiba-tiba error. Nah, errornya itu ditandai kayak gimana tuh? Di sini Bapak sambil menilai keaktifan setiap anggotanya, siapa saja yang tidak aktif dalam anggotanya, siapa saja yang aktif dalam anggotanya. Jadi semuanya harus aktif mendistribusikan, mengidentifikasi, menganalisis permasalahan tersebut ya. Ya. Oke, sekarang kalian sudah mengidentifikasi, menganalisis tentang permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sekarang itu waktunya kalian presentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, hasil identifikasinya, kemudian evaluasinya ke depan. Nah, untuk yang pertama yang akan mempresentasikan hasil kerjanya yaitu kelompok 3 dulu. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 3 persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu penyebab permasalahan pada Sistem komputer. yang pertama adalah ketika kalian sedang mengoperasikan banyak aplikasi di komputer atau gadget kalian tiba-tiba mengalami hang. Apa penyebab yang membuat komputer atau gadget kalian hang? Yaitu terjadinya karena RAM penuh, terlalu panas, hard disknya bermasalah, dan masih banyak lagi yang membuat komputer menghang. Kedua, menurut kalian bagaimana cara komputer mendeteksi adanya error pada alat input out yang ada di dalamnya? Yaitu komputer akan menimbulkan suara atau bunyi beep untuk mendeteksi adanya error. Yang
Yang ketiga, pernahkah kalian melihat atau mengalami daya baterai laptop atau smartphone atau bagian belakang smartphone yang menggelembung? Apa kira-kira penyebabnya? Terjadinya karena mengisi baterai terlalu lama atau over. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh banyak orang yang membiarkan baterai sudah terisi penuh, tetapi tetap saja di-charger. Charger. Di charger. Nah, dan solusinya yaitu masukkan freezer, ambil baterai lalu keringkan dan pasangkan lagi baterai ke ponsel kalian. Nah, itu 5 permasalahan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, di mana permasalahan dan berikut solusinya. Penyebabnya sudah dianalisis. Nah, analisis dari kelompok 3 tadi sudah dijabarkan, sudah dipresentasikan. Nah, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3 dari kelompok yang lainnya? Nah, untuk kelompok 2 silakan mau menanyakan atau menambahkan buat kelompok 3. Bagaimana cara menjaga baterai laptop tetap baik? Nah, di situ bagaimana caranya menjaga baterai laptop itu tetap baik. Nah, ketika tadi kan permasalahannya baterai laptop cepat ngedrop, kemudian atau gadget yang kalian pakai baterainya cepat ngedrop atau menggelembung. Nah, untuk menjaganya agar tetap kondisi baik itu bagaimana? Jangan mengisi baterai handphone atau laptop terlalu lama. Jika mengisi baterai laptop atau handphone terlalu lama, itu akan membuat baterai ngedrop. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Jika ingin kondisi baterai laptopnya itu tetap bagus atau awet, maka jangan terlalu lama untuk mengisi baterai. Nah, itu gimana? Puas nggak untuk kelompok 2 tentang jawaban kelompok 3? Wah, sesuai yang diharapkan jawabannya. Terus untuk kelompok yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan tutup presentasinya. Nah, habis ini kelompok 2 yang mempresentasikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena dedikasi kerja, tapi kami di sini ingin mempresentasikan permasalahan dan identifikasi perangkat keras komputer. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2, di mana kelompok 2 tadi sudah menganalisis, kemudian mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perangkat keras komputer atau permasalahan pada sistem komputer. Nah, di situ di mana ada komputer ketika mendeteksi adanya error. Nah, di situ permasalahannya apa? Kapasitas RAM yang sedikit. Karena kapasitas RAM-nya sedikit. Kemudian apa lagi? Gimana caranya komputer mendeteksi adanya error selain tadi karena kapasitas RAM-nya sedikit, benar nggak? Kalau kapasitas RAM-nya itu sedikit, memorinya itu sedikit, komputer error. Nah, untuk kelompok yang lainnya ada pertanyaan? Ada yang mau nanya untuk kelompok lainnya atau menambahkan buat kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3, Dian. Apa solusinya komputer Ketika komputer mengalami error, kira-kira solusinya gimana? Apakah beli yang baru? Atau gimana? Coba menurut kelompok
2 gimana tuh? Tadi pertanyaannya yang ditanyakan oleh kelompok 3 itu gimana gimana Pak solusinya ketika komputer itu mengalami error? Silakan untuk kelompok 2 jawab pertanyaan kelompok dari 3 pertanyaannya. Jangan dipakai berturut-turut tanpa dimatikan. Jangan dipakai berturut-turut. Nah, gimana menurut kelompok 3? Puas nggak jawabannya? Bener nggak? Sesuai nggak? Kurang puas. Dan ada yang bisa menambahkan, ada yang bisa jawab dari kelompok lainnya tentang pertanyaan dari kelompok 3. Ayo untuk kelompok 5 gimana? Di restart. Bener nggak? Jadi permasalahan ketika komputer mengalami permasalahan atau error itu solusinya kata kelompok 4 di restart. Bener nggak? Nah, puas nggak jawabannya? Nggak. Jadi ketika komputer mengalami error itu solusi yang pertama kita cari dulu permasalahannya, errornya di mana. Nah itu solusi yang pertama. Nah ketika kita sudah mengetahui mendeteksi errornya di mana, apa saja gitu kan yang mengakibatkan komputer itu error, nah baru kita perbaiki, kita cari solusinya. Nah ketika ketika kita mengalami komputer error tidak mau menyala, otomatis yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mendeteksinya errornya di mana. Oh ternyata kabelnya belum dipasang, oh ternyata kabelnya putus. Nah harus mendeteksi dulu. Nah kalau udah cukup pertanyaannya tidak ada lagi, silakan ditutup presentasinya buat kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, di situ kan tadi kalian sudah mempresentasikan berbagai permasalahan. Nah, di sini biasanya kondisi komputer atau gadget yang ngehang itu disebabkan oleh tingginya data yang diproses tanpa mengimbangi kemampuan prosesor dan memori RAM. Nah, itu sehingga komputer atau gadget yang kalian pakai itu mengalami hang karena disebabkan oleh tingginya data yang diproses tanpa mengimbangi kemampuan prosesor dan RAM. Nah, itu. Kemudian di sini menurut kalian bagaimana cara komputer mendeteksi adanya error? Di sini udah pada benar semua analisisnya, identifikasinya. Apa tadi? Komputer akan menimbulkan suara beep untuk menandakan bahwa adanya error pada input atau output. Nah, kemudian pernahkah kalian melihat atau mengalami daya baterai atau smartphone cepat habis dan bagian belakang smartphone menggelembung? Nah, apa kira-kira? Karena pengisian baterai terlalu lama, sudah penuh, tidak dicabut, masih tetap diisi. Kemudian apalagi? Atau karena bisa usia smartphone sudah tua sehingga baterainya harus diganti gitu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perangkat keras komputer. Kemudian untuk pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak apa saja? Nandar mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat tahu penyebab kerusakan pada komputer. Nah, kita dapat tahu penyebab kerusakan pada komputer. Kemudian apalagi? Yang bisa kita perbaiki dan tidak bisa diperbaiki. Jadi kerusakan pada komputer itu ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian apalagi? Mutia, bisa mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Dapat disimpulkan bahwa komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri atas satu alat pengelolaan input dan output yang memberikan informasi serta bekerja Secara otomatis. Nah, di sini kerusakan yang terjadi pada sistem komputer yaitu ada kerusakan yang diakibatkan oleh
hardware dan software, di mana kalau kerusakannya pada monitor itu berarti pada hardware atau perangkat kerasnya. Nah, kalian tadi sudah menjelaskan, sudah mencari solusi-solusinya permasalahan-permasalahan tersebut, dan kalian sudah mempresentasikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak ingin ngasih tahu untuk pertemuan selanjutnya, yaitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan perangkat lunak komputer. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perangkat keras komputer, permasalahan-permasalahannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan software atau perangkat lunak, dan mengidentifikasi atau menganalisis perangkat yang ada di komputer, spesifikasinya. Nah, itu pertemuan yang selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, untuk menutup kegiatan kita pada pertemuan kali ini, Bapak minta pimpin doanya. Siapa yang mau mimpin? Regi. Untuk Regi silakan pimpin doa untuk penutup kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar ini, kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Regi yang sudah memimpin doanya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.